Dewasa ini, kasus korupsi di Indonesia seolah mengalir deras dan tak ada habisnya. Setiap tahun selalu ada saja kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, gubernur, hingga di tingkat yang lebih rendah yakni kabupaten. Meskipun berada dalam ruang lingkup yang tidak terlalu besar, faktanya wilayah setingkat kabupaten tetap menjadi lahan basah hingga tak jarang kasus korupsi seorang bupati yang membuat negara mengalami kerugian mencapai triliunan rupiah. Nah, berikut 7 bupati dengan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yuk, simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Supian Hadi. Supian Hadi pertama kali menjabat sebagai Bupati Kota Waringin Timur pada periode 2010-2015. Setelah itu, ia pun terpilih kembali pada periode 2016-2021. Di periode keduanya memimpin, Supian Hadi membuat gempar terkait kasus korupsi hingga membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 1 Februari 2019. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara akibat kasus ini mencapai 5,8 triliun rupiah dan 711.000 dolar Amerika Serikat, di mana ia disebut menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan, yakni PT Fajar Mentaya Abadi dan PT Aries Iron Mining pada tahun 2010 hingga 2012. Menariknya, kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. 2. Rita Widiasari. Sosok bupati cantik satu ini pernah 2 kali menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara, yakni tahun 2010 hingga 2015 dan tahun 2016 sampai 2021. Namun sayang, pada Oktober 2017, dalam periode keduanya memimpin Kutai Kartanegara, Rita Widiasari harus mengakhiri masa kejayaannya karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana ia terbukti menerima uang gratifikasi 110.720.440.000 rupiah terkait perizinan proyek pada Dinas Pemkab Kukar yang membuatnya dihukum 10 tahun penjara dan denda 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tak sampai di situ, ia juga mendapat pencabutan hak politik Bupati Kutai Kartanegara selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman. 3. Imam Muhadi. Menjabat sebagai Bupati Blitar sejak tahun 2001, Imam Muhadi harus menerima kenyataan diberhentikan dari posisi sebagai Bupati Blitar sebelum berakhir masa jabatannya karena tersandung kasus korupsi. Tepatnya, pada tahun 2004, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD tahun 2002-2004 sebesar 97 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar memberinya vonis 15 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda 400 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan kurungan dan mengganti kerugian negara sebesar 36 miliar rupiah. Namun, di tahun 2009, ia meninggal dunia saat menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Blitar. 4. Pangonal Harahap. Publik Labuhan Batu tentu masih ingat dengan sosok Pangonal Harahap yang sempat memimpin mereka pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Apalagi kalau bukan karena kasus Pangonal Harahap yang terkena OTT KPK pada tanggal 17 Juli 2018 di Bandara Soekarno-Hatta karena kasus korupsi. Dari penyelidikan, ia diketahui menerima suap sebanyak 42 miliar rupiah lebih dan 280.000 dolar Singapura dari Asyong selama kurun waktu 2016-2018. Selain itu, motif pemberian suap juga kabarnya agar proyek-proyek yang dijalankan di bawah pemerintahan Labuan Batu bisa diberikan kepada pihak Asyong.
Akibat perbuatannya, Pangonal Harahap dihukum 7 tahun kurungan serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebanyak 42 miliar rupiah. Satu hal yang pasti, Pangonal merupakan Bupati Labuan Batu pertama yang pernah terjerat kasus korupsi. 5. Budi Sarwono terpilih sebagai Bupati Banjarnegara periode 2017 sampai 2022. Budi Sarwono ternyata harus meninggalkan tinta hitam di penghujung masa jabatannya lantaran terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Maret 2022. Setelah menjalani berbagai tahapan persidangan, Budi dinyatakan terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018. Dan gratifikasi, serta didakwa menerima suap senilai 18,7 miliar rupiah dan gratifikasi 7,4 miliar rupiah atau total 26,1 miliar rupiah. Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang mengganjar Bupati Banjarnegara nonaktif itu dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 6. Neneng Hasanah Yassin. Karir yang begitu gemilang hingga 2 kali terpilih menjadi Bupati Bekasi pada pemilu 2012 dan 2017. Perjalanan Neneng Hasanah Yassin sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Bekasi nyatanya harus berakhir miris di Hotel Prodeo usai ditangkap KPK pada tahun 2018 lalu. Penangkapan tersebut disinyalir karena adanya tindak pidana korupsi suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi yang melibatkan Bupati Neneng. Dia dikabarkan menerima suap sebesar 10,5 miliar rupiah dari mantan Presiden Direktur PT Lipo Cikarang, Bertolomeus Toto, sebagai pelicin agar memudahkan izin pembangunan proyek Meikarta. Pada akhirnya, Neneng divonis 6 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. 7. Rahmat Yassin berhasil terpilih sebagai Bupati Bogor selama 2 kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2013. Namun, di saat berada di tangga kesuksesan, Rahmat Yassin justru terjatuh ke lembah kegelapan usai terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Mei 2014 dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap sebesar 4,5 miliar rupiah dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri BCA. Tak ayal, kakak kandung Ade Yusuf itu diganjar hukuman 5,5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Singkat cerita, Rahmat Yassin dikabarkan sudah bebas pada 8 Mei 2019 lalu. Dengan hukuman yang diterapkan selama ini, apakah sudah efektif atau mungkin ada hukuman lain yang bisa menjadi pilihan agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa depan? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.